Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat dan bahagia, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Aib Ermana, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2, Kepemimpinan Strategis, yang merupakan satu dari 4 agenda dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelatihan kepemimpinan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 17 Tahun 2020, Permen RB Nomor 38 Tahun 2017, ada Perlan Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2022, kemudian Keplan Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023 terkait dengan pelatihan struktur kepemimpinan. Pelatihan struktural ini ada 4 level. Yang pertama, pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 1, kemudian pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 2, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini adalah pelatihan nasional kepemimpinan tingkat 2. Bapak Ibu sekalian, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini dilaksanakan secara blended learning dengan durasi pembelajaran 923 jam pembelajaran atau 107 hari pelatihan. Pembelajaran blended learning Agenda 2 dilaksanakan selama 27 jam pembelajaran dengan rincian 11 jam pembelajaran sinkronus dan 14 jam pelajaran asinkronus, serta pembelajaran klasikal 2 jam pembelajaran. Nah, tahap pembelajaran blended learning untuk PKN 2 ini terdiri dari 7 tahapan, yaitu pembelajaran klasikal tahap 1, kemudian pembelajaran mandiri, pembelajaran e-learning, pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap 2, kemudian aktualisasi kepemimpinan strategis, dan pembelajaran klasikal tahap ketiga. Adapun struktur kurikulumnya terdiri dari kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Kelompok mata pelajaran inti pada PKN 2 terdiri dari 4 agenda. Agenda pertama, mengelola diri. Agenda 2, agenda kepemimpinan strategis. Agenda 3, agenda manajemen strategis. Agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Adapun agenda 2, kepemimpinan strategis terdiri dari 3 mata pelatihan, yaitu yang pertama kepemimpinan digital, yang kedua kepemimpinan kewirausahaan, dan yang ketiga mata pelatihan organisasi pembelajar. Tujuan pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis yaitu membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Dan kompetensi yang dibangun yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, serta memiliki karakter yang terbuka dan mampu berkeragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Gambaran umum jadwal pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dan learning. Pada hari pertama, klasikal, ini ada ceramah isu aktual dalam kepemimpinan strategis
Pada tahap klasikal pertama, peserta mengikuti kegiatan pembukaan dan orientasi program. Pada tahap belajar mandiri, peserta diharapkan benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Dan di akhir pembelajaran setiap agenda, peserta membuat esai, di mana esai ini akan digunakan sebagai topik pembahasan bersama pengampu materi agenda pada saat e-learning. Dan ini pun termasuk bagian dari penilaian penugasan individu. Untuk e-learning agenda 2, ada kegiatan sinkronus dan asinkronus dengan group activity dan self activity berdasarkan penugasan. Pembelajaran distance learning dilaksanakan pada hari ke-14, 15, dan 16 secara sinkronus dan asinkronus dengan total 25 jam pelajaran. Pembelajaran klasikal ini dilaksanakan pada hari ke-37 selama 2 jam pembelajaran. Pada klasikal agenda 2, peserta diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis mempraktekkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital tentunya. Berikut ini rincian pembelajaran sinkronus agenda 2, yaitu pada hari ke-14, 4 jam pelajaran, hari ke-15, 4 jam pelajaran, dan hari ke-16, 3 jam pelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran blended learning ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, gamifikasi, dan simulasi, curah pendapat, serta presentasi. Pada hari ke-14, kegiatan pembelajaran diawali dengan perkenalan, membina suasana, kemudian menyampaikan tujuan dan alur proses pembelajaran, refleksi pembelajaran mandiri, pembahasan agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 1, agenda 3, dan agenda 4. Presentasi penugasan esai dan pembahasannya, dan peserta diminta untuk menyampaikan tacit knowledge agenda 2, kemudian pengampu akan wrap up dan memberikan penjelasan penugasan untuk asinkronus. Pada hari ke-15, pembelajaran diisi dengan kegiatan refleksi pembelajaran. Peserta mempresentasikan hasil group activity untuk 3 subkelompok. Peserta diminta menyampaikan tacit knowledge agenda 2, kemudian di wrap up, dan memberikan penjelasan untuk penugasan asinkronus yang kedua. Pada hari ke-16, kegiatan pembelajaran berupa refleksi pembelajaran. Peserta mempresentasikan hasil group activity untuk satu kelompok. Peserta diminta untuk menyampaikan tacit knowledge agenda 2 dan mempresentasikan penugasan esai dan pembahasannya, wrap up dan mengantarkan peserta ke agenda 3 dan agenda 4 serta memberikan motivasi. Adapun pembelajaran asinkronus agenda 2 dilaksanakan sebanyak 14 jam pembelajaran dengan kegiatan kelompok dan kegiatan individu berdasarkan pada tugas yang diberikan oleh pengampu. Tugas asinkronus pertama untuk grup activity-nya adalah kelompok memilih satu isu dari suatu lokus organisasi, di mana peserta dibagi ke dalam 3 subkelompok. Masing-masing dari subkelompok tersebut melakukan analisis terhadap kepemimpinan strategis di lokus best practice yang terpilih, dilihat dari perspektif mata pelatihan. Untuk subkelompok pertama, kepemimpinan digital, subkelompok 2, kepemimpinan kewirausahaan, subkelompok 3, organisasi pembelajar. Presentasi 3 subkelompok ini disampaikan pada saat sinkronus di hari yang ke-15. Dan tugas ini diupload ke dalam LMS paling lambat pada pukul 23:59. Sedangkan
Untuk SAFE activity-nya, setiap peserta memperbaiki penulisan esai yang telah dibahas sebelumnya di dalam kegiatan sinkronus. Untuk tugas asinkronus kedua, grup activity-nya adalah kelompok mengintegrasikan hasil penugasan dari 3 subkelompok menjadi penugasan kelompok berupa analisis terhadap kepemimpinan strategis di lokus best practice, dilihat dari perspektif agenda 2 kepemimpinan strategis. Susun rekomendasi strategi peningkatan kinerja organisasi menuju organisasi yang adaptif. Presentasi kelompok ini disampaikan pada sinkronus di hari ke-16. Sedangkan untuk SAFE activity-nya, peserta memperbaiki penulisan esai. Tugas asinkronus ketiga untuk grup activity-nya adalah kelompok melakukan perbaikan dan melengkapi kembali tugas-tugas berdasarkan hasil sharing knowledge penugasan integrasi kelompok. Dan untuk SAFE activity-nya, setiap peserta menuliskan learning journal, refleksi pembelajaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16. Paling banyak 2 lembar atau dalam bentuk MP3 atau MP4, durasi 2-3 menit. Dan mengupload 2 penugasan ini semua ke dalam LMS paling lambat pukul 23.59. Adapun untuk kegiatan pembelajaran klasikal sejumlah 2 jam pelajaran, ini diarahkan pada pendalaman materi agenda 2 dengan mereview pembelajaran pada saat sinkronus dan asinkronus, tanya jawab dan mendengar peserta pada saat asinkronus. Melakukan simulasi kepemimpinan berbasis gamifikasi dalam rangka penguatan agenda 2, kemudian menyampaikan umpan balik dan penguatan. Demikian strategi pembelajaran agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan kualitas pelatihan dan menjadi energi positif bagi peserta dalam mengembangkan kepemimpinan strategis di instansinya masing-masing. Kami tutup, sungguh kasihan yang tidak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.